Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Niko. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai hasil dan analisa kami, wawancara dan analisa kami untuk perusahaan Livi Construction pada mata kuliah Entrepreneur Capital. Next, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Andrian Dermawan Susanto dengan NIM 1311 2110 255. Lalu ada Elizabeth Angeles Mana dengan NIM 1311 2110 393. Lalu ada Fatur Rahman Al-Ghazi dengan NIM 1311 2110 168. Lalu ada Nicholas dengan NIM 1311 2110 042. Dan terakhir ada Yosua Badilira dengan NIM 1311 2110 469. Untuk Fatur sendiri sedang tidak bisa mengikuti presentasi ini karena beliau berhalangan. Next. Kami berhasil mewawancarai seorang tokoh hebat yang bernama Pak Miftahul Huda, seorang wirausaha Indonesia yang memiliki PT Livia Andalan Indonesia dan membuatnya menjadi sebuah holding group. PT Livia Group ini atau Livia Construction menjadi perusahaan EPC atau Engineering, Procurement, and Construction termuka di Indonesia. Kami mengkaji perjalanan dari Pak Miftahul Huda, dari pengalamannya dan modal kewirausahaan yang dimiliki oleh Pak Miftahul Huda, sehingga kami dapat mendapatkan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mendorong kesuksesan seorang wirausaha. Next. Untuk profil usahanya sendiri, Pak Miftahul Huda berhasil mendirikan PT-nya, PT Livia Andalan Indonesia pada tahun 2012. Dan hingga saat ini, perusahaan tersebut telah berkembang menjadi perusahaan yang giat dan berwirausaha. Dari pengalamannya di pekerjaan sebelumnya, di perusahaan serupa, Pak Miftahul Huda berani untuk mendirikan PT-nya sendiri dengan bidang yang sama, karena pengalaman yang luar biasa tersebut dan semangat untuk memajukan pengetahuannya. Sehingga hingga saat ini, usaha tersebut telah menjadi perusahaan yang paling handal dan progresif dalam memberikan solusi terintegrasi untuk sipil dan struktur, mekanikal, listrik, instrumentasi, otomasi, dan kontrol di Indonesia. Dengan visi dan misi sebagai berikut. Menjadi perusahaan kelas dunia, dan misinya yaitu membina perusahaan untuk mendefinisikan ulang solusi terintegrasi di bidang konstruksi dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi. Visi dan misi ini dapat dicapai oleh Pak Miftahul Huda pada perusahaannya dengan mengedepankan fokus value, yaitu fostering, encouraging, advancing at knowledge, oriented, detailed on goals and achievements, committed, integrity to be trustworthy, unify, creating effective and solid teamwork, and striving, dedicated performance. Next akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya di sini kita masuk ke analisa. Boleh next. Analisa yang pertama ini ada analisa kepemimpinan yang terdiri dari transformasional dan juga transaksional. Kepemimpinan transformasional ini fokus dalam menginspirasi dan juga memotivasi para karyawannya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan juga berfokus pada perubahan secara jangka panjang. Gaya kepemimpinan ini memiliki ciri khas, di antaranya ada yang memiliki visi kuat dan jelas, di mana perusahaan Livy Construction ini berlandaskan pada visi mereka untuk bisa mengadaptasi perkembangan yang ada, kemudian kemampuan dalam memotivasi dan juga menginspirasi. Selain adanya training, Livy Construction juga melibatkan para karyawannya pada setiap pekerjaan dengan memotivasi dan juga menginspirasi. Selanjutnya di sini ada stimulasi intelektual. Livy Construction juga mengadakan Innovation Week setiap kuartalnya, di mana karyawan itu didorong untuk mempresentasikan solusi baru untuk masalah konstruksi yang kompleks. Dan yang terakhir di sini adalah berani dalam mengambil resiko. Selanjutnya kita memasuki kepemimpinan transaksional yang berfokus pada tes atau pengelolaan kinerja untuk dapat mencapai tujuan spesifik, adanya sistem insentif dan juga aturan untuk memotivasi. Gaya kepemimpinan ini juga memiliki ciri khas. Yang pertama adalah task advantage, kemudian ada sistem reward and punishment. Di sini, Livy Construction menerapkan sistem ini untuk tim manajemen dan juga karyawan yang mencapai dan melampaui target kinerja yang ada. Kemudian monitoring kinerja kerja. Perusahaan Livy Construction secara teratur memantau kinerja operasional dan juga finansial dari perusahaan serta tim individu. Dan yang terakhir, manajemen by exception aktif. Livy Construction secara rutin mengadakan rapat mingguan untuk memantau kemajuan dari sebuah proyek. Boleh naik? Oke, selanjutnya adalah modal kewirausahaan. Nah, Bapak Miftahul Huda tidak sekali atau dua kali menyebutkan pentingnya akan modal kewirausahaan ini. Nah, di antaranya ada financial capital, human capital, social capital, dan industrial capital
di mana masing-masing kapital ini memiliki perannya masing-masing pada menjalankan sebuah bisnis. Namun satu hal yang selalu diingat oleh Pak Miftahul dan diajarkan kepada kami adalah bagaimana memiliki salah satu dari 4 kapital ini sudah cukup untuk memulai sebuah bisnis. Belum menjalankan, tapi titik mulainya bisa berasal dari salah satu saja. Nah, financial capital sendiri dari Livi Group, modal Livi Group adalah berasal dari stakeholder private equity yang dimiliki oleh pendiri-pendiri dan para pemegang saham perusahaan. Lalu human capital, di mana Pak Miftahul senantiasa melakukan pengembangan karyawan, menanamkan komitmen tinggi pada karyawannya, dan juga memilih tenaga kerja yang terampil dan juga berpengalaman. Lalu mengenai social capital, PT Livi Group sendiri berawal dari perusahaan EPC yang didirikan atas ajakan dari CEO PT Livi, bekerja sama dengan perusahaan Jepang dan juga diubah menjadi Livi Sendeka pada tahun 2022. Nah, industrial capital sendiri, Bapak Miftahul Huda sudah memiliki industrial capital sebelum memulai perusahaan ini, karena Bapak Miftahul Huda yang berperan sebagai intrapreneur pada perusahaan yang ia kerjakan sebelumnya di industri yang sama, yaitu EPC. Nah, Pak Miftahul Huda sudah memiliki aset fisik dalam bentuk peralatan konstruksi dan juga real estate, modal manusia, tenaga kerja berpengalaman, dan juga pelatihan yang senantiasa dikembangkan. Memiliki modal organisasi, reputasi kuat, dan juga proses yang terjamin. Lalu modal teknologi di mana software management dan juga konstruksi building information modeling atau IBM. Next. Nah, di sini kita melakukan sedikit analisa terhadap perubahan perusahaan EPC ketika dihantam COVID-19. Nah, yang pertama tentunya munculnya protokol kesehatan dan juga keselamatan, di mana penerapan protokol kesehatan ini bisa dibilang ketat, harus dilakukan secara ketat untuk mendapatkan trust dari customer di seluruh lokasi proyek. Lalu menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung protokol kesehatan, menurunkan resiko penyebaran COVID-19 di tempat kerja, juga meningkatkan rasa aman bagi karyawan. Semua ini adalah tujuan dari implementasi protokol ini. Lalu mengenai digitalisasi dan teknologi, karena semuanya harus dilakukan secara daring, PT Livi melakukan peningkatan penggunaan teknologi digital dan otomatisasi, mengurangi kontak fisik dan juga meningkatkan efisiensi, lalu menggunakan software manajemen proyek seperti daily report dan juga teknologi BIM, dan juga tentunya untuk perencanaan dan juga pelaksanaan proyek. Lalu juga melakukan penyesuaian supply chain, di mana mengatasi gangguan signifikan dalam supply chain yang disebabkan pandemi itu menjadi sebuah hal yang penting. PT Livi Group juga melakukan diversifikasi supplier untuk meminimalisir resiko, lalu juga memprioritaskan supplier lokal dibanding internasional yang disebabkan oleh adanya sangkut paut mengenai supply chain internasional pada masa itu. Next. Ini kami akan beri kesimpulan. Pertama ada integrasi kapital, di mana pentingnya integrasi kapital atau integrasi kapital untuk panjang perusahaan. Tak bisa cuma bergantung pada human capital atau pada human capital, tapi harus diintegrasi semua. Kedua, diperlukan organ visa untuk satu kapital. Walaupun semua harus diintegrasikan, tapi tetap aja harus ada bagian-bagian dan juga orang-orang yang bertanggung jawab pada satu kapital saja. Tiga, ada HR berperan menjabatani dan mengarahkan semua kapital untuk dapat jadi perusahaan. Kedua, ada mulai bisnis. Walaupun fase kapital ini penting, bisnisnya bisa lebih mulai satu kapital. Pak Miftahul berkata kepada kami bahwa kami sebagai mahasiswa praktikul itu punya modal yang punya human capital, punya economic capital, jadi kami bisa mulai bisnis walaupun cuma punya satu aja. Menurut beliau, sebuah perusahaan akhirnya berjalan apabila seluruh aspek kapital terintegrasi dengan baik. Dan walaupun penting untuk aspek kapital dalam menjalankan bisnis, namun sebuah bisnis dapat dibangunnya dengan dimulai dari salah satu kapital, dan dari human capital, intellectual capital, physical capital maupun natural capital. Ini adalah quotes dari Bapak Miftahul. Berikutnya adalah pembelajaran adalah kisah sukses Miftahul Huda, di mana dia mulai bisnis dengan modal network, pengalaman, dan prestasi kerja. Dan sebelum menjadi seorang entrepreneur, beliau adalah sebuah entrepreneur yang sukses mengembangkan perusahaan tempatnya bekerja dulu. Lalu dia memulai karir sebagai karyawan biasa, hingga menjadi owner di perusahaan bisnis. Untuk entrepreneur capital, beliau memiliki human capital yang cukup tinggi, dengan kemampuan perusahaan dan juga teknis yang tinggi.
beliau juga membuktikan bahwa entrepreneur bisa memulai bisnis hanya dengan salah satu dari action saja. Dan ketiga, memiliki finance capital yang kecil untuk memulai bisnis, namun tidak menjadi hambatan. Dan yang terakhir, pembelajaran penting adalah beliau memberikan semangat untuk kami untuk bisa menjadi beliau, seperti beliau. Lalu menunjukkan bahwa modal bukan satu-satunya faktor untuk kesuksesan dalam memulai bisnis. Dan yang terakhir adalah pentingnya memiliki human capital dan kemampuan yang kuat untuk menjadi entrepreneur. Nah, terima kasih Pak Niko atas sudah mendengar kami dari kelompok 4 kelas 9N. Terima kasih.